Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala syahra Ramadan bisiyam wal qiyam. Faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama minal atham. Assalatu wassalamu ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahu wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ziham. Sahabat-sahabati, sahabat UMPR dimanapun teman-teman berada, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali dalam keadaan yang indah sekali di bulan yang begitu mengasyikkan jiwa kita, yaitu bulan Ramadan. Sungguh bulan ini Allah telah muliakan dia karena memang bulan inilah diturunkannya Al-Quran. Maka mari kita simak bagaimana Allah menyatakan dengan indahnya di bulan Ramadan ini ada suatu malam yang bernama malam Lailatul Qadar. Begitu indahnya Lailatul Qadar, maka Allah juga mengisyaratkan bahkan ada satu surah khusus yang menceritakan tentang Lailatul Qadar, yaitu dalam surah Al-Qadar. Mari sama-sama kita simak bagaimana cara menggapai Lailatul Qadar tersebut. Dalam surah Al-Qadar Allah menyatakan begitu indahnya, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, bahwa kami yang menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kemudian Allah juga melanjutkan, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Allah melanjutkan kemudian, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Masya Allah. Bahwa beribadah pada malam itu, yakni malam Lailatul Qadar, Masya Allah, lebih pahalanya, lebih indah dan lebih baik dari 1000 bulan. Apa kebaikannya? Kita lihat lagi. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Yaitu pada malam itulah malaikat Jibril beserta rombongannya juga turun ikut ke bumi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa malaikat Jibril dan malaikat-malaikat, jika mana beliau-beliau dan mereka turun ke bumi, tentu akan dipenuhi dengan keberkahan dan dipenuhi dengan keselamatan. Maka tentu cocok sekali ayat selanjutnya adalah salamun hiya hatta matla'il fajr. Akan ada selalu salam alias keselamatan. Mulai dari malam Lailatul Qadar itu sendiri hingga terbitnya fajar. Apakah mungkin? Kemudian mungkin kita bertanya, apakah mungkin kita sebagai orang biasa, bukan sekali bernabi, apakah mungkin kita menggapai malam Lailatul Qadar? Maka insya Allah di pertemuan yang singkat ini kita akan sedikit membahas bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, taharraw Lailatul Qadri minal ashril awakhir. Carilah kamu akan malam Lailatul Qadar itu pada 10 malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Kemudian kalau memang perintah ini adalah khusus untuk beliau saja, untuk para wali saja misalkan, atau khusus untuk para nabi-nabi saja, kenapa perintah tadi, sabda tadi juga ditujukan untuk kita? Maka mari sama-sama kita lihat apa kira-kira kiat dan tips untuk meraih malam Lailatul Qadar tadi. Yang pertama adalah mari kita cari halawatul iman, yakni nikmatnya dan indahnya merasakan iman itu tersebut. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi annahu qala, man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban. Dua hal itu ya, imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi barang siapa yang berusaha untuk qiyamul lail dan berusaha menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar dengan satu berdasarkan keimanan, dan yang kedua dengan berdasarkan hanya mengharap penuh keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjanjikan melalui lisan nabinya, ghufira lahu ma taqaddam, niscaya akan diampuni dosa-dosanya, bukan satu saja tetapi dosa-dosanya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, bentuknya sirahnya sirah jamak di sana. Maka dosa-dosanya akan diampuni. Sebagaimana juga hadis yang lain dinyatakan dalam Sahih Bukhari bahwa man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka selain yang pertama tadi, kita hadirkan rasa cinta kita dan nikmat kita akan beribadah, nikmatnya beribadah dalam bulan Ramadan pada harinya dan pada malamnya. Maka poin kedua adalah yang kita
perlu ketahui adalah kita tentukan prioritas dari kegiatan dan aktivitas kita pada bulan-bulan Ramadan. Mana sajakah dari aktivitas-aktivitas kita yang memang bisa kita lakukan di pagi hari dan siang hari, atau mungkin yang perlu diprioritaskan di hari-hari tersebut. Karena tentu saja jika tubuh kita terlalu lelah dan terlalu banyak aktivitas, tentu malam harinya pun susah untuk bisa qiyamul lail. Yang ketiga, perlu kita perdalam lagi, cari lagi, pahami lagi apa sih sebenarnya qiyamul lail itu tersendiri. Bahwa qiyamul lail sebenarnya sahabat-sahabati UMPR tidak hanya terbatas pada sholat tahajud saja, tapi juga bisa juga termasuk dengan zikir, tilawatul Quran, juga dengan sholat sunnah yang lain. Bahkan mohon maaf untuk para wanita mungkin yang tidak bisa untuk berpuasa, mereka yang sedang dalam keadaan haid, maupun mereka wanita-wanita yang dalam keadaan nifas, bisa juga ikut menghidupkan qiyamul lail meskipun tidak dengan cara yang tadi, tidak dengan sholat tahajud misalkan, tidak dengan sholat witir misalkan, tidak dengan tilawatul Quran, tetapi bisa dengan zikir. Tentu bisa, insya Allah. Sahabat-sahabati, di mana sahabat-sahabati berada, meskipun tadi kita sudah mendengar bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Taharrau lailatal qadri minal ashril awakhir," bahwa kita diminta untuk mencari dan mengitihi, ya kalau orang Banjar pasti paham ya, mengitihi malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Tapi tidak seyogianya kita hanya beribadah pada malam-malam tersebut. Terlebih lagi ada hadis yang lain yang menyatakan bahwa carilah malam Lailatul Qadar di hari-hari ganjil, di malam-malam ganjil. Maka baiknya kita persiapan diri dari sekarang. Bukan hanya persiapan diri dari jasmani saja, tentu kita perlu mempersiapkan diri dari segi rohani juga. Bahkan beliau Rasulullah SAW untuk bisa menggapai malam Lailatul Qadar, beliau senantiasa bukan hanya mempersiapkan diri seorang beliau saja, akan tetapi beliau membangunkan keluarganya. Nah, ini juga bisa menjadi tips kita bahwa lebih mudah, lebih indah, lebih asyik sekali kita merasakan nikmatnya beribadah, nikmatnya bersama-sama menggapai malam Lailatul Qadar, tidak secara individual, akan tetapi kita juga mengajak mungkin ibu kita, mungkin ayah kita, kakak adik kita, mungkin suami kita dan anak-anak kita untuk bangun. Kita hidupkan malam itu dengan penuh ibadah apa saja. Bisa berupa tadi sholat tahajud, sholat-sholat yang lain, termasuk juga dengan mengisi waktu membaca Al-Quran, ataupun dengan zikir-zikir dan kalimat thayyibah. Baik, sahabat-sahabati dimanapun teman-teman berada, itu mungkin sedikit ulasan mengenai tips dan cara bagaimana menggapai Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini. Harapan saya agar mari sama-sama kita charge kembali. Jangan sampai kita semangat saja di awal-awal Ramadan, kemudian di tengah Ramadan, kemudian masjid menjadi sepi dan mal menjadi ramai. Jangan ya, meskipun mal ramai tetapi mudah-mudahan di malam 10 terakhir rumah juga lebih ramai. Karena kita terutama kaum wanita mungkin agak sulit untuk beriktikaf di masjid, meskipun itu adalah hal yang sangat disunahkan untuk mencari malam Lailatul Qadar, tetapi kita masih bisa, khususnya sebagai wanita, kita beribadah dari rumah saja. Terima kasih. Semoga kita bisa menghidupkan dan meraih malam Lailatul Qadar. Allahumma barik lana fi Ramadan warzuqna Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.